Terima kasih atas kehadiran. Sorry, ada yang. Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya yang sudah mendapatkan waktunya untuk menghadiri kuliah tamu mata kuliah dasar-dasar penataan dan pembangunan dalam pembangunan. Dan kuliah tamu ini diselenggarakan dengan tema penyelenggaraan pelestarian bangunan gedung cagar budaya. Hari ini perkuliahan dasar-dasar peranata pembangunan, jadi spesial kita datangkan pembicara dari tim sidang pemugaran DKI Jakarta dalam rangkaian materi penyelenggaraan bangunan gedung yang sudah kita diskusikan di pertemuan sebelumnya, sampai dengan bahasan pelestarian dan pemugaran. Nah, untuk itu pertemuan kali ini materinya akan disampaikan oleh pihak yang mengawasi jalannya proses tersebut melalui tim sidang pemugaran DKI Jakarta. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kepada Bu Wirosarti dan Pak Ishak ada hal-hal yang mau disampaikan terlebih dahulu. Monggo silahkan. Mungkin langsung aja ya Pak Jeffrey ya. Jadi nanti mahasiswa yang jelas itu isi absen tetap di GCR. Ini materinya termasuk mungkin materi untuk soal UAS. Jadi tolong jangan ditinggal meeting yang ini online-nya. Nanti ada materi yang kita ambil dari materinya Pak Punto ini salah satu untuk pertanyaan di UAS ya. Mungkin itu aja ya Pak Jeffrey. Silakan Pak Punto. Monggo, terima kasih. Matur nuwun. Sekali lagi Pak Punto, kita minta energinya meskipun cuma 1 jam. Terima kasih Pak Punto. Monggo Pak Jeffrey teruskan aja. Oke, baik. Bu Dwi, bagaimana Bu? Langsung saja ya. Ya. Baik. Setuju, langsung saja menghemat waktu. Silakan. Ya, kalau gitu langsung saja kita sebelumnya akan saya bacakan tata pelaksanaan kuliah tamu ini. Yang pertama, dimohon kepada seluruh audiens untuk mematikan audionya dulu selama sesi narasumber, dan berikutnya jika ada pertanyaan mungkin bisa dicatat terlebih dahulu di kolom komentar ya, nanti akan saya bacakan setelah sesi diskusi. Dan mungkin langsung aja kita ke segmen materi ya, nanti temanya adalah penyelenggaraan pelestarian bangunan gedung cagar budaya yang disampaikan oleh Pak Punto. Dan Pak Punto ini seperti yang sudah kita kenal, Pak Punto merupakan dosen jurusan Arsitektur FTSP Sakti. Namun sebelumnya saya sapa dulu Pak Punto. Halo Pak Punto, masih stay tune ya Pak? Oke, sudah siap dengan materinya. Oke, dan selain itu beliau juga aktif sebagai tim sidang pemugaran Pusat Konservasi Cagar Budaya DKI Jakarta sejak 2017 sampai saat ini, dan kebetulan setiap hari Senin sidang ya Pak Punto ya. Dan beliau juga masih aktif dalam riset bertajuk World of Heritage, dan sejak tahun 2013 sampai saat ini beliau sebagai Dewan Komisaris Badan Pelestarian Pusaka Indonesia. Jadi memang kita mendapatkan penjelasan materi dari ahlinya yang sesuai dengan tema kita hari ini. Baik, mungkin saya persilahkan kepada Pak Punto untuk langsung menyampaikan materinya. Kepada Pak Punto, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Jeffrey. Selamat siang untuk Pak Ishak dan Bu Dwiros, dan mahasiswa yang mengikuti kuliah dasar-dasar penata pembangunan. Saya diminta untuk menyampaikan materi mengenai pelestarian bangunan gedung cagar budaya. Saya sendiri sebetulnya belum pernah mengikuti kuliah Pranata ini, cuma kalau dari materi yang disampaikan oleh Pak Jeffrey kemarin, beberapa PowerPoint yang saya tangkap, Pranata pembangunan biasanya berkait dengan implementasi dari Undang-Undang Bangunan Gedung gitu ya. Jadi bagaimana menyiapkan piranti-piranti atau perangkat terkait dengan kegiatan konstruksi. Sementara pelestarian cagar budaya sebetulnya kan ini sebetulnya agak bukan ambigu ya. Ada satu persoalan sendiri yang harus diselesaikan, bagaimana mengkaitkan antara pelestarian cagar budaya dan bangunan gedung. Karena ini ada 2 undang-undang dan mandat yang berbeda. Sehingga nanti akan saya coba
kasih tahu dulu bagaimana kedua objek ini bertemu, baru kemudian pada prakteknya seperti apa. Presentasinya sebetulnya cukup banyak, cuma waktunya hanya 30 menit ya berarti sekarang. Jadi mudah-mudahan saya bicara cepat masih bisa ditangkap esensi yang saya sampaikan. Saya mulai dengan kerangka pikir. Jadi kalau kita bicara mengenai pelestarian sendiri, saya kira itu akan sama ya sebetulnya dengan objek-objek yang lain ya. Entah itu bangunan gedung, kemudian penataan ruang, dan sebagainya gitu. Dalam konteks cagar budaya itu pastinya aturan-aturannya itu tidak berdiri sendiri gitu ya. Ada pengaruh-pengaruh, entah itu dari peraturan yang sifatnya internasional gitu ya. Dan begitu juga praktek yang disepakati di tingkat nasional itu pasti akan berpengaruh juga pada praktek-praktek yang dilakukan di tingkat lokal gitu. Karena sifatnya kan peraturan itu hierarkis gitu. Dalam konteks peraturan cagar budaya itu lex scripta atau teks tertulisnya itu adalah undang-undang kecagar-budayaan. Memang problematiknya adalah undang-undang cagar budaya sebetulnya adalah pengetahuan mengenai arkeologi yang kemudian menjadikan objek hukum gitu ya. Jadi sampai sekarang masih satu persoalan yang masih harus kita masih menjadi bahan perdebatan ya. Bagaimana pengetahuan mengenai pengetahuan yang bersumber pada arkeologi, kemudian itu ditetapkan menjadi aturan hukum yang mengikat pada objek-objek cagar budaya yang sebetulnya itu tidak selalu soal arkeologi gitu. Dan kalau kita lihat pada level internasional misalnya, itu sebetulnya soal kecagar budayaan itu lebih luas lagi daripada aspek-aspek arkeologi, karena di situ ada UNESCO, ada ICOMOS, dan itu bukan organisasi yang domainnya hanya arkeologi. Gitu. Nah, kemudian juga dalam konteks internasional yang peduli terhadap cagar budaya itu ada Sustainable Development Goals, ada New Urban Agenda, dan sebagainya. Gitu. Nah, ini kerangka pikir ya. Jadi secara lex scripta atau undang-undang tertulisnya, kita punya undang-undang cagar budaya yang kemudian diterjemahkan. Sampai sekarang memang sayangnya PP-nya belum ada. Kita masih menggunakan PP yang sumbernya itu Undang-Undang 5 tahun 92, yang judulnya masih Undang-Undang mengenai benda cagar budaya. Gitu. Sekarang kita punya Undang-Undang tahun 11 2010 yang judulnya menjadi Undang-Undang Cagar Budaya. Saya hanya akan bicara mengenai konteks lex scripta kita, jadi undang-undang yang saat ini kita pakai, Undang-Undang Cagar Budaya dan implikasinya ya terhadap praktek-praktek pelestarian. Nah, ini kerangka pikir yang berikutnya. Jadi kalau kita bicara mengenai pelestarian itu memang tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Kalau kita bicara mengenai Undang-Undang Cagar Budaya itu setidaknya ada beberapa undang-undang yang lain atau objek-objek lain, domain-domain lain itu yang berpengaruh gitu. Satu objek cagar budaya itu pasti akan bersentuhan dengan Undang-Undang Bangunan Gedung. Dan Undang-Undang Cagar Budaya itu pasti juga akan berhubungan dengan Undang-Undang Tata Ruang karena ada konteks spasialnya. Kemudian kalau terkait dengan Undang-Undang Bangunan Gedung itu berkaitan dengan soal keandalan dan sebagainya gitu. Dan mungkin ke depannya ada aspek yang lain lagi seperti aspek kesehatan masyarakat gitu ya. Nah, ini memang bukan satu persoalan tapi satu tantangan dan sekaligus juga ini harus kita pahami ya. Baik kalau kita melakukan secara tidak sengaja, mungkin sebagai arsitek kita dapat proyek terkait dengan cagar budaya, atau sebetulnya kita mendapatkan proyek pembangunan gitu ya, tapi itu di bangunan cagar budaya. Nah, itu jadi aspek bangunan gedung dan cagar budaya itu ada hubungannya. Kalau di dalam Undang-Undang Bangunan Gedung, kemudian secara spesifik itu disebut sebagai pelestarian bangunan gedung cagar budaya. Nah, itu sebetulnya sebagai upaya untuk membedakan bahwa ada yang namanya cagar budaya sebagai bangunan gedung, kemudian ada yang cagar budaya non-bangunan gedung. Jadi kalau kita bicara mengenai candi, nah itu adalah cagar budaya yang bukan bangunan gedung. Sehingga implikasinya adalah aturan-aturan yang melekat pada nanti turunan Undang-Undang Bangunan Gedung tidak serta-merta nanti berimplikasi pada pelestarian cagar budaya non-bangunan gedung tersebut. Oke, ini karena nggak pikir yang ketiga, jadi ini sebetulnya dalam Undang-Undang Bangunan Gedung tahun 11 2010 itu sudah disebutkan bahwa yang namanya pelestarian itu mencakup 3 aspek. Jadi pelestarian itu adalah pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Cuma kadang-kadang kita masih fokus ya, bahwa yang namanya pelestarian itu selalu soal pelindungan. Jadi bagaimana caranya menjaga supaya bangunan itu asli seperti apa adanya gitu. Padahal sebetulnya pelestarian itu juga bicara mengenai pengembangan dan pemanfaatan,
yang kalau kita tidak melakukan intervensi, pastinya bangunan tersebut tidak bisa berfungsi secara optimal gitu. Jadi dalam konteks pengembangan pemanfaatan itu ada istilah-istilah yang lain ya sebetulnya dalam Undang-Undang Cagar Budaya, seperti istilah adaptasi. Istilah adaptasi sebetulnya itu memungkinkan, misalnya sebuah bangunan cagar budaya, karena misalnya tadinya dia fungsinya mungkin perkantoran gitu ya, kemudian mau dimanfaatkan sebagai museum, pastinya ada kebutuhan-kebutuhan yang berbeda ya, misalnya aspek termalnya, kemudian aspek pengawetan koleksi gitu, sehingga tidak mau misalnya bangunan perkantoran yang mungkin lebih bisa terbuka sehingga harus ditutup gitu untuk membatasi pergerakan udara dan sebagainya gitu. Kemudian soal penghawaan dan sebagainya. Nah, itu kan artinya keaslian 100% tidak bisa dijaga gitu. Nah, cuma untuk beberapa waktu yang lalu aspek pengembangan dan pemanfaatannya ini belum begitu dieksplorasi oleh kementerian yang terkait, terutama oleh Kementerian Dikbud. Sehingga beberapa waktu lalu, ini sempat muncul ada berita bahwa Dikbud hari-hari ini mencoba untuk lebih mendorong supaya pelestarian itu tidak hanya berfokus pada pelindungan, tapi juga berfokus pada pengembangan dan pemanfaatan. Sehingga pelestarian itu sifatnya bisa optimal gitu ya, sampai pada aspek pemanfaatan. Gitu. Oke, nah ini beberapa contoh saja, ini sebelum masuk kepada piranti-piranti peranatanya. Ini hari-hari ini kita punya beberapa contoh yang baik, bahwa pelestarian itu pelindungan sampai dengan pemanfaatan. Gitu. Jadi tidak hanya bersifat melindungi atau menjaga bangunan seperti aslinya, tapi bagaimana supaya bangunan itu bisa diisi kembali dengan fungsi-fungsi yang baru. Dan implikasinya nanti adalah bagaimana ada intervensi-intervensi gitu, supaya dia bisa dipakai untuk fungsi-fungsi yang baru. Kalau dia jadi entah itu bar ya, contohnya spiegelnya di Kota Lama, jadi rumah makan, pasti kan perlu satu kenyamanan-kenyamanan yang akan berbeda dengan fungsi yang lainnya gitu. Kemudian ini contoh yang lain di Sawalunto misalnya, ini adalah museum gudang ransum, museum ya fungsinya, dan bangunan aslinya itu sebetulnya adalah namanya dari gudang ransum, itu tempat untuk memasak ya, menyiapkan ransum untuk para pekerja tambang. Di Sawalunto, di Sumatera Baratnya adalah kota warisan tambang batubara. Banyak aset-asetnya itu berkaitan dengan kegiatan pertambangan, termasuk ini gudang ransum ini. Ketika jadi museum, tentu saja bagaimana bisa menaruh koleksi dengan baik, bagaimana koleksinya bisa awet, itu adalah tuntutan dari bangunan yang baru ini. Gitu. Ini yang mungkin familiar dengan kita semua hari ini, yaitu M Block Space. Siapa yang belum pernah ke M Block Space? Pak Jeffrey sudah pernah? Bu Dwi Ros pasti juga sudah pernah. Pak Iskak mudah-mudahan juga sudah pernah. Ini kan ada di Kompleks Peruri ya, di Kebayoran Baru. Peruri tempat perusahaan untuk mencetak uang. Tadinya Kompleks Peruri itu adalah kantor sekaligus pabrik. Juga ada beberapa bangunan yang dulunya itu tempat tinggal para manajer maupun level manajer di bawahnya gitu. Yang sekarang berkembang jadi M Block Space adalah rumah-rumah yang tadinya untuk level medium manager. Jadi secara luasan tidak terlalu besar gitu. Satu hari M Block Peruri harus pergi karena pabriknya pindah ke Karawang. Menjadi kosong. Tadinya sempat mau dibongkar, mau dijadikan super block, tapi kelihatannya investasinya masih terlalu besar sehingga dipending. Kemudian dimanfaatkan kembali, ya, entah sementara atau permanen, untuk dijadikan ini semacam creative hub, dikelola oleh satu entitas, kemudian disewakan untuk fungsi baru, yaitu ada F&B, kemudian toko, branding lokal, dan sebagainya. Situasinya cukup hidup. Jadi bisa dibayangkan, yang tadinya hanya rumah, kemudian dimanfaatkan untuk fungsi baru seperti F&B dan toko-toko. Aspek pelindungannya adalah memastikan bahwa elemen-elemen yang penting itu terjaga gitu ya. Mungkin misalnya pagar di balkon atasnya kan sepertinya fitur-fitur yang mewakili arsitektur masa itu ya. Dilihat dari ornamennya. Itu harus kita jaga. Tapi yang penting harus ada ini misalnya, kelihatan ya. Sekarang harus pakai AC gitu, yang dulu tidak ada gitu. Nah, dan seterusnya gitu. Oke. Itu tadi gambarannya, apa yang kita lakukan terkait dengan pelestarian cagar budaya. Nah, sekarang bagaimana sebetulnya regulasinya terkait dengan cagar budaya ini? Kalau kita bicara mengenai cagar budaya, maka sekarang kita menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.
itu merupakan pembaruan dari undang-undang berikutnya, sebelumnya, yaitu Undang-Undang 592 tentang Benda Cagar Budaya, dan juga Monumen Ordonansi, jadi undang-undang yang disiapkan oleh Belanda tahun 1931. Tidak banyak yang berubah terkait dengan definisi, jadi yang dimaksud dengan cagar budaya itu adalah objek ya, usia 50 tahun, mewakili masa gaya yang usianya 50 tahun, kemudian tidak kalah penting adalah punya nilai penting ya, nilai penting itu baik dari aspek sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, ataupun kebudayaan. Hanya saja dalam undang-undang yang baru itu ada beberapa kategori cagar budaya. Kalau pada undang-undang yang sebelumnya, yang dimaksud dengan cagar budaya itu adalah benda atau bangunan, gitu. Atau mungkin sama termasuk situs ya. Jadi benda, bangunan, dan situs gitu. Sementara pada undang-undang yang baru itu ada kategori yang baru lagi, yaitu kawasan cagar budaya. Gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai hubungan sekarang ya antara undang-undang cagar budaya dan bangunan gedung gitu ya. Jadi dalam Undang-Undang Cagar Budaya itu disebutkan apa itu yang dimaksud dengan cagar budaya, kemudian apa yang dimaksud dengan penyelenggaraan pelestarian cagar budaya. Jadi sekali lagi, dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pelestarian itu adalah melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan. Ternyata pada tahun 2012, dalam bangunan gedung itu sedikit banyak sudah disinggung juga mengenai pelestarian cagar budaya. Pada pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa bangunan gedung dan lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya atau cultural property ya harus dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus dilindungi dan dilestarikan. Jadi tentu saja di sini leg spesialisnya kan adalah undang-undang cagar budayanya ya. Gitu. Jadi yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah undang-undang mengenai cagar budayanya. Sehingga undang-undang bangunan gedung kemudian merujuk ya pada undang-undang cagar budaya tersebut. Nah, kemudian undang-undang ini diterjemahkan lebih lanjut jadi PP mengenai PP bangunan gedung yang berikutnya akan saya sampaikan. Cuma saya agak berhenti dulu di sini mengenai cagar budayanya. Selanjutnya saya akan bicara mengenai undang-undang bangunan gedungnya dan implikasinya nanti terhadap kita dalam praktek penyelenggaraan bangunan gedung. Oke, ini mungkin sedikit membantu saja. Kenapa kemudian kita dalam konteks pelestarian harus mengerti soal bangunan gedung? Salah satu tujuan dari pelestarian cagar budaya adalah melestarikan, dan supaya melestarikannya itu sungguh-sungguh, maka kita harus bisa memastikan ya bahwa bangunan gedung itu harus misalnya memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan gitu. Ada selingan. Oke. Di dalam PP nomor 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung, di situ disebutkan sebetulnya cukup banyak ya pasal-pasal yang bicara mengenai pelestarian. Setidaknya itu pasal 83 sampai dengan pasal 89 itu didedikasikan untuk membahas mengenai pelestarian. Di dalam peraturan pemerintah sendiri disebutkan bahwa yang namanya pelestarian itu terkait dengan perawatan, pemugaran, pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungan untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki. Sebetulnya kalau mau kita diskusikan lebih lanjut, antara yang disebutkan dalam Undang-Undang Bangunan Gedung dan Undang-Undang Pelestarian, Undang-Undang Cagar Budaya itu tidak sama persis gitu ya. Jadi sebagai contoh misalnya, kemarin Pak Jeffrey kan menyebut bahwa kita mau bicara mengenai pelestarian dan pemugaran ya Pak Jeffrey ya. Kalau dalam konteks pelestarian, pemugaran itu adalah bagian dari pelestarian. Sehingga tidak perlu kita pisah-pisahkan seperti itu. Cuma memang dalam konteks bangunan gedung, itu komponennya tidak sama persis dengan cagar budaya gitu. Kemudian disebutkan juga, karena dalam bangunan gedung ada aspek lingkungan yang harus diperhatikan, bahwa penampilan bangunan gedung di kawasan cagar budaya harus dirancang dengan memperhatikan kaidah pelestarian. Kemudian di pasal-pasal yang berikutnya disebutkan, sekali lagi pasal 83 disebut bahwa terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya, maka harus merujuk pada peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan yang dimaksud adalah perundangan mengenai cagar budaya. Kemudian pasal 84 sampai dengan 86 itu bicara mengenai penetapan bangunan gedung. Ini juga agak rancu, ya. Jadi ada penetapan bangunan gedung yang dilestarikan, yang bisa ditetapkan sebagai cagar budaya. Karena dalam Undang-Undang Cagar Budaya sebetulnya sudah ada sistem sendiri. Bagaimana cara menetapkan menetapkan cagar budaya.
Sehingga pasal 84 sampai 86 ini akhirnya tidak begitu banyak dielaborasi lebih lanjut dan sebetulnya tidak juga menjadi dasar untuk penetapan. Jadi untuk cagar budaya tetap merujuk pada Undang-Undang Cagar Budaya. Untuk 8789 itu juga mengenai pemanfaatan bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan. Nah, yang pasal 87 sampai 89 ini yang lebih banyak dielaborasi, terutama terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung. Kemudian PP tadi diterjemahkan lagi menjadi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, yaitu Permen PU nomor 1 tahun 2015 mengenai bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan. Jadi kalau kita bicara mengenai penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya, ini yang menjadi rujukannya, Permen PU nomor 1 tahun 2015. Oke. Berikutnya saya akan membahas mengenai permen tadi, mengenai bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan. Atau ada yang mau bertanya dulu? Atau Pak Jeffrey ada yang mau dielaborasi dulu? Aja Pak. Ya. Lanjut dulu ya. Lanjut dulu. Ya. Oke. Ini PowerPoint-nya saya pinjam dari presentasi PUPR pada saat biasanya kami setiap tahun itu ada workshop mengenai bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan ya. Ya, terkait dengan mensosialisasikan, kemudian menyampaikan kepada publik terkait Permen PUPR ini gitu. Presentasi ini terbagi menjadi beberapa segmen, ada pengantar, kemudian maksud tujuan ruang, persyaratan mengenai BGCB lestari, dan penyelenggaraan BGCB yang dilestarikan. Oke. Di dalam permen tersebut, karena dia merupakan jabaran dari PP dan Undang-Undang mengenai bangunan gedung, maka memang di situ sedikit banyak merujuk ya poin-poinnya pada PP dan Undang-Undang mengenai bangunan gedung tadi. Disebutkan bahwa yang namanya bangunan gedung cagar budaya adalah bangunan gedung yang telah ditetapkan statusnya sebagai cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya. Adapun bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan adalah bangunan gedung cagar budaya yang melalui upaya dinamis dipertahankan keberadaannya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Jadi, PP ini sudah menerjemahkan dari Undang-Undang Cagar Budaya yang baru, bahwa yang dimaksud dengan pelestarian adalah melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan. Kemudian, jadi kita tahu bahwa Undang-Undang Bangunan Gedung itu tahun 2002, nomor 8 tahun 2002. Jadi pada saat undang-undang ini disiapkan, maka rujukan terkait dengan cagar budayanya adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 92. Namun permen ini disiapkan tahun 2015. Sehingga pada saat dia disiapkan, Undang-Undang Cagar Budaya yang baru sudah terbit, nomor 11 tahun 2011. Sehingga harmonisasinya itu adalah harmonisasi antara Undang-Undang 28 2002 dengan Undang-Undang CB yang baru. Dan teman-teman itu bisa lihat bahwa bertemunya antara Undang-Undang BG dengan Undang-Undang CB adalah pada aspek bangunannya saja ya. Jadi tidak pada benda, situs, struktur maupun kawasan. Disebutkan secara definisi bahwa pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki. Kemudian dalam konteks cagar budaya, pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan lainnya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan. Jadi kalau teman-teman ingat dengan definisi BGCB yang lestari di dalam Permen PU 1 2015, definisi ini yang dipakai tadi. Ini. Ya. Oke. Selanjutnya, tujuan dari permen tadi adalah sebagai acuan bagi penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan dalam rangka pelestarian bangunan cagar budaya. Kemudian yang berikutnya, agar bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan memenuhi persyaratan bangunan gedung, persyaratan pelestarian, dan tertib penyelenggaraan. Jadi kenapa sebetulnya PU
itu berinisiatif untuk membuat permen ini, itu sebetulnya juga antara lain disebabkan karena Undang-Undang Cagar Budaya sampai dengan hari ini itu belum ada PP atau peraturan pemerintah atau petunjuk teknis ya terkait dengan bagaimana sebetulnya upaya penyelenggaraan pelestarian. Sementara kita tahu bahwa praktek-praktek pelestarian itu tidak bisa menunggu gitu ya. Kementerian PUPR walaupun mandatnya tidak untuk melakukan kegiatan pelestarian cagar budaya, tapi cukup banyak pekerjaan-pekerjaannya itu terkait dengan pelestarian cagar budaya. Jadi kalau teman-teman ingat, pada saat Asian Games yang lalu, itu ada pekerjaan untuk memugar kompleks Istiqlal, di mana banyak bagian-bagiannya itu adalah sudah ditetapkan sebagai cagar budaya gitu. Sehingga permen ini bisa menjadi dasar bagi PU pada saat mereka melakukan kegiatan pelestarian di sana. Kemudian yang belakangan seperti ada pemugaran pelestarian Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal juga dikerjakan oleh Kementerian PUPR dan Masjid Istiqlal itu juga sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Kemudian ruang lingkupnya ini cukup lebar dan ini semangatnya adalah semangat yang muncul di dalam Undang-Undang Bangunan Gedung. Jadi permen ini bicara mengenai persyaratan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan, kemudian penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan, jadi persyaratan, kemudian penyelenggaraannya, kemudian juga bicara mengenai pemberian kompensasi, insentif dan disinsentif. Ini satu aspek yang sebetulnya sampai hari ini masih agak kesulitan untuk diterjemahkan dalam kegiatan yang real. Kemudian ada aspek peran masyarakat, ada aspek pembinaan, aspek pengaturan di daerah, dan aspek pendanaan. Kita mulai dengan yang pertama, dengan persyaratan. Jadi yang disebut sebagai bangunan gedung, itu adalah yang disebut dengan bangunan gedung cagar budaya, adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga harus dilindungi dan dilestarikan. Nah, jadi sekali lagi, rujukannya adalah Undang-Undang Cagar Budaya. Di dalam Undang-Undang Cagar Budaya, di situ disebutkan bahwa bangunan satu objek yang akan ditetapkan sebagai cagar budaya, dia harus melalui kajian. Setelah melalui kajian, kemudian penetapannya dilakukan oleh kepala daerah. Satu objek yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya itu bisa memiliki level yang berbeda. Dia bisa punya level atau signifikansi kabupaten atau kota, kemudian provinsi, atau bisa juga dia punya nilai nasional. Gitu. Kemudian persyaratan yang berikutnya, pelaksanaan perbaikan pemugaran pelindungan serta pemeliharaan atas bangunan gedung hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah nilai dan atau karakter cagar budaya yang dikandungnya. Jadi kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh satu tim untuk mengajukan sebuah objek sebagai cagar budaya, biasanya bicara mengenai nilai atau karakter dari cagar budaya tersebut. Nilai-nilai ini bisa soal nilai ilmu pengetahuan, nilai sejarah, ataupun karakter arsitektur. Gitu. Kemudian yang ketiga, pelestarian bangunan gedung perlu dilaksanakan secara tertib administratif, menjamin kelaikan fungsi bangunan gedung dan lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Jadi kalau secara tertib administratif tentunya diserahkan kepada bagaimana praktek-praktek perizinan yang berlaku di suatu daerah, gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih mungkin sudah tahu ya bahwa kalau di Jakarta maka ada yang namanya Dinas PTSP, Pelayanan Perizinan Satu Pintu. Nah, jadi urusan tertib administratif biasanya mengacu kepada bagaimana sistem yang berlaku pada saat melakukan mengurus perizinan. Kemudian pemenuhan persyaratan bangunan gedung dan persyaratan pelestarian sama pentingnya dan harus sesuai dengan eksistensi dan nilai penting bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan. Ini adalah skema yang tadi disebutkan terkait dengan persyaratan. Jadi setidaknya maka kalau kita rangkumkan terkait dengan persyaratan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan ini, ada dua aspek yang harus diperhatikan, yaitu aspek administratif dan aspek teknis. Aspek administratif itu terdiri dari status bangunan gedungnya, apakah dia sudah ditetapkan sebagai cagar budaya atau belum. Dan perlu teman-teman tahu bahwa tidak semua bangunan yang diajukan sebagai cagar budaya itu langsung ditetapkan oleh kepala daerah. Dengan demikian, apabila dia sudah diajukan namun belum ditetapkan, maka statusnya menjadi objek yang diduga cagar budaya. Dan secara undang-undang,
status diduga itu sudah sama kuatnya dengan status sebagai ditetapkan sebagai cagar budaya. Kemudian terkait dengan aspek administratif juga ada aspek status kepemilikan, dan terkait dengan aspek administratif ada aspek perizinan yang saya sampaikan tadi, yang biasanya berkaitan dengan pengurusan izin IMB atau izin membuat mendirikan bangunan, yang dalam hal ini biasanya diurus oleh Dinas Pelayanan Satu Pintu. Terkait dengan aspek teknis itu adalah aspek tata bangunan, aspek andalan bangunan gedung, dan aspek pelestarian. Nanti detailnya teman-teman bisa lihat lebih lanjut di paparan ini. Kemudian penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan itu terdiri dari 5 tahapan. Tahap persiapan, perencanaan teknis, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pembongkaran. Sebetulnya 5 aspek ini itu merujuk pada langkah-langkah perencanaan teknis yang ada di dalam Undang-Undang Bangunan Gedung. Gitu. Yang cukup menjadi perdebatan adalah aspek pembongkaran ini. Karena kalau kita bicara mengenai cagar budaya, sebetulnya agak diharamkan kita mengajurkan adanya pembongkaran terhadap bangunan cagar budaya. Namun, apabila kita bicara dalam konteks bangunan gedung, apabila satu objek itu kelihatannya sudah tidak memiliki keandalan, maka harus sekali ya, supaya menghindari terjadinya dampak misalnya bangunannya kemudian ambruk sehingga menimbulkan korban jiwa, sehingga ada satu tahapan yang disebut sebagai tahap pembongkaran. Yang tidak kalah penting kalau melihat slide ini adalah prinsip-prinsip penyelenggaraan pelestarian. Ada tiga hal yang menjadi prinsip dalam penyelenggaraan pelestarian. Yang pertama adalah pelestarian itu sedikit mungkin melakukan perubahan. Gitu. Kemudian yang kedua, pelestarian itu sebanyak mungkin mempertahankan keaslian material, keaslian fitur-fitur cagar budayanya. Kemudian yang ketiga, tindakan perubahan dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Ya, 3 aspek ini harus diperhatikan kalau kita melakukan kegiatan penyelenggaraan pelestarian bangunan gedung cagar budaya. Ini agak spesifik dibandingkan dengan penyelenggaraan bangunan gedung secara umum, ya, karena ini kalau bangunan gedung secara umum itu mengasumsikan bahwa di satu tanah yang kosong itu belum ada apa-apanya. Sementara kalau di dalam penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya, dalam satu tapak sudah ada bangunannya, sehingga yang perlu dilakukan adalah memahami atau mengenali esensi dari bangunan tersebut. Gitu. Jadi perencanaannya itu berbasis pada existing bangunan yang sudah ada. Jadi kalau kita bicara mengenai step-step dalam kegiatan perancangan misalnya, itu berbedanya cukup jauh gitu ya. Karena yang satu di tanah kosong, belum ada apa-apanya, sementara ini sudah ada bangunannya, kemudian kita mulai pikirkan apa yang harus dilakukan terhadap bangunan tersebut. Kemudian tahap berikutnya, ini terkait dengan kalau kita sudah akan melakukan kegiatan pelestarian bangunan gedung cagar budaya, itu terdiri dari 2 tahapan besar. Tahapan yang pertama adalah kajian identifikasi. Tahapan yang kedua adalah usulan penanganan pelestarian. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kalau terkait dengan bangunan gedung cagar budaya, maka kita mau tidak mau harus menghadapi kenyataan bahwa dalam satu tapak itu sudah ada bangunan yang terlebih dahulu harus dipahami karakter ataupun nilai dari bangunan tersebut. Sehingga kita tidak bisa sembarangan melakukan kegiatan perencanaan. Kajian identifikasi itu adalah upaya untuk melakukan penelitian awal terhadap kondisi fisik dari segi arsitektur, struktur, dan utilitas, serta yang tidak kalah penting ya, harus digarisbawahi, nilai kesejarahan dan arkeologi. Jadi hasil kajian identifikasi itu akan menjadi dasar untuk kita melakukan keputusan apakah penanganan fisik bangunan itu harus dilestarikan, kemudian harus diperkuat, atau harus diapakan. Jadi kajian itu menjadi dasar untuk mengidentifikasi atau menentukan batasan-batasan penanganan fisik kegiatan dalam kegiatan pelestarian. Kemudian langkah yang kedua adalah usulan penanganan pelestarian yang berdasarkan pada kajian identifikasi tadi. Jadi hasil kajian identifikasi tadi itu akan menghasilkan rekomendasi tindakan pelestarian, bisa berupa pelindungan. Pelindungan itu bisa berupa pemeliharaan atau harus dipugar untuk mengembalikan pada kondisi yang semula, bisa berupa rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, ataupun restorasi, atau bisa juga berupa pengembangan, revitalisasi, ataupun adaptasi, atau berupa pemanfaatan.
Dalam konteks ini diperlukan satu masukan ya. Jadi misalnya seorang arsitek atau firma arsitektur akan melakukan kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya ini. Pada saat sudah melakukan kajian identifikasi maupun usulan penanganan pelestarian, itu harus mendapat masukan dari sebuah tim yang di dalam Undang-Undang Bangunan Gedung disebut sebagai tim ahli bangunan gedung. Dan khusus untuk cagar budaya, maka tim tersebut disebut sebagai tim ahli bangunan gedung cagar budaya. Ya, mungkin teman-teman juga sudah tahu, misalnya dalam konteks DKI Jakarta, TABG itu ada TABG Arsitektur dan Perkotaan, TABG AP, kemudian ada dari aspek struktur, TABG Struktur dan TABG Struktur dan Geoteknik, kemudian juga satu lagi ada TABG yang terkait dengan ME dan P, jadi MEP, utilitas dan plumbing gitu. Sementara untuk TABG CB, khusus untuk DKI Jakarta, itu disebut sebagai tim sidang pemugaran. Nah, ini sedikit cerita saja. Ini tim sidang pemugaran hari ini terdiri dari 8 orang. Selain saya itu ada Pak Endi, itu pernah jadi Ketua Umum IAI beberapa tahun yang lalu. Kemudian ini sebelahnya adalah Mas Aditya, ini arsitek. Pak Osriful, ini arkeolog. Kemudian ada Pak Indro, ini mantan orang dinas Cipta Karya, dinas bangunan, tata bangunan. Kemudian ada sejarawan, itu Pak Aji, pernah lama di museum. Kemudian ada Pak Bambang Eriudawan, ini arsitek, juga peminat sejarah. Dan Pak Suryono Helambang, ini adalah dosen di Untar, sekaligus juga praktisi di bidang perencanaan kota. Jadi seorang tim sidang pemugaran, atau juga dimandatkan oleh bangunan gedung sebagai TABG Cagar Budaya, itu adalah tim yang terdiri dari orang-orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, namun punya satu keahlian yang terkait dengan cagar budaya. Tim ini itu mendapat mandatnya melalui keputusan gubernur. Jadi tim ini itu merupakan penasihat gubernur terkait dengan kegiatan pelestarian. Saat ini tim ini dikelola oleh Dinas Kebudayaan, dalam hal ini oleh Unit Pusat Konservasi Cagar Budaya yang ada di Kota Tua. Kemudian ini detail-detail untuk masing-masing aspek dalam kegiatan pelestarian. Ada aspek pelindungan, ya, perhatikan bukan perlindungan tapi pelindungan. Pelindungan terdiri dari pemeliharaan dan pemugaran. Pemugaran bisa terjadi dari rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi. Ini kalau diperlukan kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian ada pengembangan, itu adaptasi dan revitalisasi. Mungkin saya sampaikan di sini bedanya kalau adaptasi itu biasanya berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas dari suatu bangunan sehingga bisa dimanfaatkan untuk fungsi-fungsi yang baru, terutama dari aspek misalnya utilitas, pemasangan AC, kemudian aspek-aspek teknologi yang lainnya sehingga bangunan itu punya kualitas yang meningkat. Rehabilitasi ini contohnya bangunan Bank Indonesia di Padang, lama tidak dipakai, kemudian tidak dijadikan museum, jadi museum Bank Indonesia, sehingga sebelum dipakai harus dilakukan pengecekan dulu, kemudian diperbaiki seperlunya karena kondisinya tidak cukup rusak ya, hanya diperbaiki seperlunya sehingga bisa dimanfaatkan lagi untuk menjadi museum. Kegiatan seperti ini disebut sebagai rehabilitasi. Kemudian ini adalah bangunan bekas bangunan kantor imigrasi di zaman Belanda, lama tidak dipakai. Kemudian karena tidak dipakai mengalami banyak kerusakan. Yang kita lihat ini pada saat rusak itu banyak jendela yang sudah hilang. Kemudian dari struktur juga harus ada perbaikan dan penguatan. Sekarang dimanfaatkan kembali untuk rumah makan, Kunskring, termasuk juga rumah seni. Proses di mana menguatkan atau memperbaiki bangunan ini sehingga bisa dipakai karena mempertimbangkan kondisinya yang sudah cukup rusak disebut sebagai restorasi. Kemudian konsolidasi biasanya terkait dengan perkuatan-perkuatan struktur seperlunya untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Kemudian ini aspek-aspek yang disebut juga dalam Undang-Undang Bangunan Gedung, tapi mungkin tidak saya ceritakan di sini terkait dengan insentif dan disinsentif. Ini untuk memfasilitasi para pemilik supaya punya semangat untuk memelihara bangunan gedung yang mereka punya. Oke. Berikutnya saya masuk pada studi kasus. Ini kasus di Jakarta. Saya akan bicara mengenai kawasan Kota Tua.
yang sudah ditetapkan sebagai kawasan pemugaran sejak tahun 1970 oleh Gubernur Ali Sadikin. Sampai hari ini upaya masih terus diperjuangkan, sudah banyak rencana yang disusun, sudah ada proyek yang disiapkan, pernah ada upaya untuk menjadikannya sebagai warisan dunia, namun sampai hari ini belum kesampaian, dan pada tahun 2018 sebetulnya sudah ditolak oleh UNESCO, dibandingkan dengan Sawalunto yang tahun 2019 sudah ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan ini ada di separuh Jakarta Barat dan sebagian di Jakarta Utara. Pada tahun 93 sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya untuk tingkat nasional. Jadi ini merujuk pada Undang-Undang Cagar Budaya yang tahun 92. Kemudian ada juga SK Gubernur terkait dengan penetapan cagar budaya, itu ada di SK tahun 1993 nomor 475. Jadi kalau teman-teman ingat tadi ada syarat-syarat dalam kegiatan pelestarian cagar budaya, maka yang harus diperhatikan pertama adalah apakah bangunan tersebut itu sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Dan salah satunya adalah melihat pada surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan penetapan satu objek sebagai cagar budaya atau sebagai cagar budaya. Ini saya lewati saja. Ini sejarah kota tuanya. Secara kawasan sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya dengan luas 67 hektar tahun 2014, tapi kemudian agak diperluas tahun 2015 menjadi 334 hektar dengan beberapa tambahan kawasan di luar kawasan inti cagar budayanya. Ini perangkat-perangkat yang sudah disiapkan oleh pemerintah DKI Jakarta, yaitu ada rencana induk kawasan kota tua dan ada panduan terancang kota atau PRK untuk kawasan inti dari kawasan kota tua. Nah, saya mencoba untuk kasih fokus pada kawasan yang ada di bagian utara kawasan kota tua, yaitu kawasan Sunda Kelapa. Ini contoh saja apa yang saat ini dilakukan. Kalau teman-teman familiar dan kawasan yang ada di sebelah utara itu, di situ ada kawasan yang disebut sebagai Pelabuhan Sunda Kelapa atau pelabuhan awal yang menjadi cikal bakal dari kota Batavia waktu itu. Kemudian di sebelah baratnya ada Kampung Luar Batang. Antara Kampung Luar Batang dan Pelabuhan Sunda Kelapa ada beberapa objek atau bangunan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya dan termasuk yang punya kelas cukup penting. Yang pertama ada Museum Bahari yang sempat terbakar dan saat ini sedang diperbaiki. Kemudian ada tempat pelelangan ikan, ada Pasar Heksagon, dan ada Kampung Akuarium. Beberapa bangunan di sini, terutama Kampung Akuarium, waktu itu dibongkar oleh gubernur sebelumnya, dibersihkan. Dan kita lihat kondisinya hari ini menjadi oke. Ini kondisi hari ini untuk kawasan museum kawasan Sunda Kelapa. Ini Museum Baharinya bekas terbakar, hari ini mulai diperbaiki. Kemudian ada Heksagon, kemudian ini ada tempat pelelangan ikan. Pasar Heksagon, kalau kita lihat kondisinya seperti ini, saya mau mengajak untuk kira-kira tindakan apa yang paling pas untuk kalau kondisinya seperti ini gitu. Dengan memperhatikan bahwa ada beberapa bagian bangunan yang sudah rusak, maka yang paling pas istilahnya adalah rekonstruksi, pemugaran sekaligus rekonstruksi. Pemugaran itu adalah kegiatan untuk memperbaiki kembali bagian-bagian bangunan yang saat ini masih ada, tapi mungkin mengalami kerusakan. Sementara rekonstruksi adalah membangun kembali bangunan yang sudah tidak ada dengan merujuk kepada bagian-bagian bangunan yang masih ada ini. Hal yang sama juga dilakukan pada Museum Bahari setelah kebakaran. Jadi karena ada bagian-bagian yang terpaksa harus rusak sama sekali, maka direkonstruksi dengan merujuk pada bangunan-bangunan yang masih ada. Ini cukup aktif hari-hari ini di kawasan Sunda Kelapa, jadi Museum Bahari juga sedang diperbaiki. Kemudian ini tempat pelelangan ikan, sebelumnya juga sama sekali sudah hancur, sekarang sedang diperbaiki, sekarang sudah selesai diperbaiki. Ini punyanya Dinas KKP, Kelautan dan Perikanan. Pasar Heksagon dimiliki oleh PD Pasar Jaya, juga akan diperbaiki lagi untuk menjadi pasar oleh-oleh. Sementara yang Kampung Akuarium sekarang masih menjadi perdebatan,
direncanakan untuk menjadi kampung akuarium lagi, kampung akuarium lagi dengan desain-desain yang menyesuaikan dengan konteks heritage-nya. Oke, ini ini TPI. Mohon maaf. Ya, sudah selesai. Mungkin bisa agak dipercepat karena Ya. ternyata waktunya sudah hampir Ini jam sudah 1. slide terakhir. Ini Oke. contoh saja. Ini tempat pelelangan ikan hari ini. Sebelum diperbaiki kondisinya seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat, ini atapnya sudah utuh kembali. Ini atapnya sudah ada yang hilang, direkonstruksi menjadi seperti ini. Oke, demikian Pak Jeffrey. Baik. Memang bahannya cukup banyak, waktunya 1 jam, tapi yang belum diceritakan lebih banyak lagi, tapi mudah-mudahan sudah cukup menjadi bekal buat teman-teman untuk memahami apa yang disebut sebagai penyelenggaraan pelestarian bangunan gedung cagar budaya. Ya, baik. Terima kasih Pak Punto. Ini saya menarik sekali ya. Sampai kita nggak berasa waktunya sudah sampai jam 1. Dan mungkin kita, karena waktunya juga yang sangat terbatas, mungkin kita akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya. Mungkin 1 pertanyaan saja dari mahasiswa. Silakan bagi mahasiswa yang ingin bertanya. Pak dosennya juga boleh kalau ya, Bapak Ibu juga boleh, Pak Ishak ataupun Bu Rosati jika mau bertanya, mumpung ada ahlinya di sini. Jadi kita tadi sudah dapat penjelasan. Silakan Bu Dwi. Susah ketemunya ya. Saya mau contoh atau klasifikasi bangunannya nggak? Pengelompokannya. Maksudnya Bu? Kan ada status yang cagar budaya tipe A, tipe B, tipe C begitu. Oke. Nah, ada ini agak problematik, Bu. gitu. Ya. Contoh-contoh pengelompokan. Ini yang agak problematik tadi saya sampaikan. Jadi di Indonesia itu ada Undang-Undang Bangunan Gedung dan Cagar Budaya. Undang-Undang Cagar Budaya itu tidak mengenal kategori A, B, dan C. Oh, dulu ya, itu jadul. Bukan, itu ada di turunan dari Undang-Undang Bangunan Gedung, terutama di PP. Betul. Jadi sekarang itu untuk penetapan cagar budaya itu tidak lagi mengenal kategori A, B, dan seterusnya. Yang ada hanyalah cagar budaya, dia levelnya provinsi ya, untuk kasus DKI ya, dia level provinsi gitu. Atau mungkin nanti bisa ditetapkan untuk level nasional dan seterusnya. Oh gitu. Ya. Memang masih ada jejak-jejaknya. Ya. Karena apa? Karena memang proses untuk penetapan kembali itu masih berlangsung. Jadi di dalam SK Gup 475 tahun 93 itu kan daftarnya banyak sekali. Itu kan sekarang masih dalam proses untuk dikaji dan diusulkan untuk ditetapkan lagi sebagai cagar budaya. Gitu. Oke, makasih Pak Punto. Ya, betul. Baik, Pak Ishak. Boleh. Sedikit saja, sama melanjutkan Bu Dwi Ros. Mungkin begini sebetulnya, salah satu kunci kenapa banyak teman-teman yang bertanya mengenai kategori A, B, dan C itu sebetulnya adalah sejauh mana saya boleh melakukan pemugaran gitu ya. Betul, betul. Ya, kalau yang bangunan A itu misalnya harus mempertahankan keasliannya. Bangunan B harus menjaga fasadnya. Bangunan C boleh dimodifikasi. Bangunan D boleh dibongkar. Pendekatannya hari ini bukan seperti itu soalnya. Pendekatan hari ini adalah seorang arsitek misalnya harus secara ini melakukan kajian mengenai nilai-nilai, Bu. Jadi dalam cagar budaya pendekatannya tidak lagi soal fisik, tapi adalah soal nilai-nilai karena itu yang ingin dipertahankan, gitu kira-kira. Makasih Pak Punto. Yuk, sama-sama Bu. Pak Ishak kayaknya tadi mau bertanya Pak, silakan. Ya, pertanyaannya sederhana karena kaitannya dengan keperanatan pembangunan. Selama ini kita diskusikan tentang penyelenggaraan pembangunan. Jadi profesi nanti arsitek, pemborong, mandor segala macam itu kita ada di dalamnya untuk memberi wawasan kepada mahasiswa dan ke kita semuanya. Kira-kira kalau Pak Punto, saya mau nanya, ada nggak penyelenggaraan dalam pembangunan gedung yang secara umum itu perbedaan atau spesifikasinya apabila bangunan itu masuk ke bangunan cagar budaya? Misalnya ada keterlibatan pihak lain yang di bangunan yang lain itu pada saat penyelenggaraannya apakah dari sisi kontrak, dari sisi pembangunan, pengawasan segala macam itu yang
bangunan cagar budaya itu harus ada elemen khusus yang masuk di dalamnya. Misalnya seperti itu. Ada nggak kira-kira Pak Punto? Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Jadi yang pertama untuk arsiteknya sendiri, kalau aturan yang berlaku di DKI Jakarta itu arsiteknya pastinya harus arsitek ya. Kemudian dia harus punya IPTB yang kelas A. Oh, sih, ya. Jadi mahasiswa tolong dicatat ini ya. Ini bagus sekali ini intinya di sini. Jadi IPTB-nya harus kelas A, terutama untuk yang cagar budaya kelas A. Kelas A masih berlaku ya, gitu. Jadi anggap saja kelas A masih ada. Jadi untuk bangunan-bangunan yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, arsiteknya harus memiliki IPTB yang A. Namun untuk satu bangunan, dia berada di kawasan cagar budaya ya. Kawasan cagar budaya di DKI itu kan ada di Kota Tua, kemudian ada di Menteng dan Kebayoran Baru. Dia tidak harus yang IPTB-nya yang A, gitu. Jadi arsitek-arsitek itu kan misalnya bisa juga ya mengerjakan rumah di Menteng. Tidak harus rumah itu sudah jadi, tidak selalu ya, rumah tersebut merupakan cagar budaya, gitu. Kemudian kalau terkait dengan profesi-profesi lain, pastinya iya. Dan sekali lagi terkait dengan rangkaian perizinan, saya tidak tahu apakah sudah pernah diberikan juga ya. Tapi biasanya gini, pada saat seorang pemohon itu melakukan kegiatan penyelenggaraan, kan dia harus mengajukan IMB ya. Kemudian dia datang ke PTSP. Pada saat dia datang ke PTSP, kalau itu adalah objek cagar budaya atau merupakan ada di kawasan cagar budaya, biasanya kemudian diminta untuk mendapatkan rekomendasi dari TSP. Ya. Nanti setelah dapat rekomendasi dari TSP, kemudian dia akan kembali lagi ke PTSP, masuk ke proses yang ada di TSP, termasuk nanti harus mendapat masukan dari TABG. Gitu. Nah, pada saat di TSP, biasanya kalau proyeknya itu terkait dengan misalnya ternyata harus ada penggalian-penggalian, harus melibatkan arkeolog, Pak. Pak Iska? Ya, siap. Halo. Ya, biasanya harus melibatkan arkeolog, gitu. Sebagai contoh, pekerjaan sekarang itu yang sedang berlangsung, misalnya Gedung Maramis, Pak. Oke, ya. Ya, Gedung Maramis itu selain arsitek yang terlibat, itu ada arkeolog yang terlibat untuk melakukan penyelidikan terhadap pondasinya seperti apa. Sehingga yang diminta untuk terlibat adalah arkeolognya. Begitu. Oke, terima kasih Pak Punto. Ya, sudah jelas. Baik, sangat menarik sekali ya diskusi kita mengenai pelestarian bangunan cagar budaya. Sebetulnya ini menariknya itu kalau kasus-kasus sih. Ya. Ini sebagai contoh ini Istiqlal nih. Ya. Ya, Istiqlal. Istiqlal ya yang sedang digarap itu kan. Istiqlal cagar budaya. Kemudian datang ke TSP, itu baik pemohonnya, ada tim arsitek, juga ada pemilik proyek, yaitu dari PUPR. Yang memang yang agak sulit ya terkait dengan ini kegiatan penyelenggaraan cagar budaya itu adalah kadang-kadang ada interest yang berbeda kan dari pemilik atau pemohon gitu. Yang mereka ikuti itu adalah prosedur perizinannya. Tapi visi untuk pelestariannya tuh kadang-kadang nggak sinkron. Jadi seringkali yang dilakukan adalah bagaimana secepat mungkin itu selesai urusannya di TSP gitu. Nanti setelah selesai dari TSP, usulannya bisa berbeda lagi. Di TABG. Ya, banyak yang nggak cocok juga itu banyak gitu. Karena kreatif semua itu. Kreatif kreatif semua, pengennya semuanya usul. Tapi ada juga kasus-kasus yang menarik juga, misalnya kalau tahu Menteng 37 ya Pak ya. Ya. Menteng 37 yang di dekat Cikini itu. Ya, oke. Ya. Itu kan pemohon datang, dia pengen bikin tower di situ, bikin apartemen. Ya. Di tapaknya dia itu ada satu bangunan yang sebetulnya sudah ambruk. Tapi dia datang ke TSP, kemudian dia minta rekomendasi,
oleh TSP itu diharuskan untuk membangun kembali bangunan tersebut dan dia mengikuti. Dan sebagai bonusnya dia bisa dapat tambahan KLB. Mantap ya. Bisa lebih tinggi ya. Ya. Jadi ya Jakarta itu dari sisi perangkat-perangkat peraturannya sebetulnya ada semua. Dan itu bisa optimal sebetulnya untuk mendorong kegiatan pelestarian lebih lengkap ya. Bukan cuma pelindungan aja, tapi pengembangan dan pemanfaatannya. Gitu ya. Oke, baik. Mantap sekali Pak Punto, terima kasih. Mungkin kita lanjutkan sesi diskusinya di lain kesempatan ya mungkin ya Pak Punto ya. Ini karena juga waktunya sudah mepet dan mahasiswa setelah ini juga harus mengikuti mata kuliah utilitas gitu. Siap. Jadi kalau nanti lebih dari jamnya, saya takut kalau dimarahin Bu Opi. Baik, ini akan sedikit saya rangkum mengenai Undang-Undang Cagar Budaya dan implikasinya. Yang pertama adalah Undang-Undang Pelestarian itu tidak bisa berdiri sendiri. Artinya undang-undang tersebut akan dipengaruhi dan bersinggungan dengan domain-domain undang-undang yang lainnya. Dan pelestarian mencakup pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Yang artinya jika kita tidak melakukan intervensi bangunan, maka bangunan tersebut tidak dapat berfungsi secara maksimal. Gitu. Ini poin yang perlu kita ingat-ingat tentang definisi dari pelestarian itu ya Pak Punto ya. Dan bangunan bisa diisi dengan fungsi-fungsi baru, jadi sehingga bangunan tersebut dapat dioptimalkan fungsinya dan dalam konteks cagar budaya, pemugaran juga termasuk dalam pelestarian itu juga yang harus kita pahami di sini. Dan ada beberapa syarat yang berkaitan dengan bangunan cagar budaya yang dilestarikan. Itu yang adalah bangunan gedung yang punya dengan upaya dinamis untuk dilakukan aktivitas melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan bangunan tersebut untuk mendapatkan fungsi yang baru. Dan bagaimana bangunan gedung cagar budaya tersebut dilestarikan harus memenuhi aspek administratif yang berkaitan dengan status dan perizinan dan memenuhi aspek teknis yang berkaitan dengan bangunan gedung. Saya rasa itu yang saya simpulkan mengenai pembicaraan ini, diskusi ini, dan sebenarnya ada hal-hal yang menarik lagi yang berkaitan dengan kasus ya tentunya Pak Punto ya, yang itu nanti bisa kita bahas di sesi diskusi setelahnya. Baik, mungkin saya cukupkan. Mungkin ada yang disampaikan Pak Ishak ataupun Bu Dwi Rosnarti. Ya, mungkin cuma karena ini perkuliahan terakhir ya, berarti habis ini udah perkuliahan ke-14, minggu ke-14, jadi setelah ini udah semua materi udah selesai, ya mohon dia mungkin ada satu dan lain hal yang mungkin masih kurang atau apa ya, dari sisi saya atau teman-teman tim dosen ini masih ada kekurangan atau apapun dalam kaitannya dengan efektivitas perkuliahan. Ya mohon dibukakan pintu maaf. Kemudian apabila ada pertanyaan atau diskusi yang terkait dengan penataan pembangunan di luar mata kuliah pun, insya Allah kita akan siap untuk membuka peluang seperti itu. Itu saja. Kemudian kita siapkan kalian tetap stay untuk stay hal itu ya. Sampai ke UAS, nanti insya Allah kita akan tetap di GCR, kemudian tugas juga nanti kita akan fokus ke GCR untuk hari ini absen tinggal masing-masing kelas untuk diisi dulu absennya untuk menghitung persyaratan kehadiran. Mungkin itu aja Pak Jeffrey dari saya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Ishak. Bu Dwi Rosnarti ada yang mau disampaikan Bu? Saya cukup karena sudah disampaikan di forum di Google Classroom-nya. Cuman kelihatannya yang hadir tidak sebanyak yang absen di Classroom ya. Ya nggak apa-apa lah. Masalahnya nanti mereka bisa lihat dari materi yang dikirim. Terima kasih Pak Punto, Pak Jeffrey, Pak Ishak, timnya kerjasamanya solid untuk semester ini. Terima kasih Pak Punto ya. Ya. Baik, mungkin sebelum kita akhiri, kita bisa foto bersama dulu pada seluruh mahasiswa untuk bisa mengaktifkan webcam-nya untuk kita dokumentasikan di foto dulu. Baik, kita tunggu. Ayo, agak cepat juga karena juga waktunya juga sudah takutnya mata kuliah selanjutnya sudah mulai.
Iya, habis ini saya ada TA Iya. tim 3. Maraton. Maraton ya Bu ya. Maraton. Biasa di ujung-ujung itu TA dari hari Iya. Jumat, Sabtu, Minggu. Pak Jeffrey, saya tadi ada titipan ya di WhatsApp ya. Ya, siap Pak Kunto. Ya, titipan Pak Fibra minta tolong di itu privasi dulu. Iya, oke. Nanti sebentar. Saya dokumentasikan dulu. Eski mingkem Eski. Oke, baik. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Pak Kunto yang sudah memenuhi undangan kami untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan mata kuliah dasar-dasar penata pembangunan. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Ishak dan Bu Dwi yang sudah mengikuti kuliah kami ini, dan kepada mahasiswa peserta mata kuliah ya. Semoga setelah diskusi ini mahasiswa semakin memahami apa itu Pranata dalam pembangunan, dan khususnya adalah pelestarian bangunan gedung cagar budaya dan seterusnya. Dan akan semakin tertarik dengan tema-tema pelestarian bangunan cagar budaya ya. Jadi nanti bisa diskusi dengan Pak Kunto. Oke, baik. Saya ucapkan tetap semangat ya kepada rekan-rekan semuanya, dan tetap produktif di rumah. Semoga kita selalu dalam perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya tutup kelasnya. Sampai jumpa di UAS minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. UAS-nya bukan minggu depan, Jep. Minggu depannya lagi. Baik, jangan lupa untuk mengisi ini ya, mengisi absennya sesuai dengan apa namanya yang sudah diinfokan dari dosen di kelas masing-masing. Terima kasih. Oke. Bubar.